Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada malam hari ini kita tidak bosan-bosannya untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan dan hidayah, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ini kemudahan, ya, walaupun hujan, ya, gerimis, tetapi Allah telah hantarkan kita ini ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah semata-mata atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat ini dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah menginjak pada tahun 2002, ya, 1 Januari 2002, ya, kita telah tinggalkan tahun yang kemarin, ya, 2021, ya. Maka sesungguhnya ini menunjukkan bahwa kita ini, umur kita ini semakin berkurang, ya, dan nikmat kita pun semakin berkurang, ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka bagaimana dengan tahun baru ini kita untuk introspeksi diri kita ini, bermuhasabah, ya. Apa-apa yang telah kita lakukan pada tahun 2002, ya, kekurangan-kekurangan kita, amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita tiap hari, ya, yang tidak baik, ya, kita tinggalkan, ya. Maka pada tahun 2002 ini, ya, kita kerjakan, ya, yang baik, ya. Kemudian, ya, bagaimana kita berbuat lebih baik lagi, ya. Maka zaman yang sudah ini sudah kita tidak bisa kembali lagi, ya. Tapi masa yang sekarang ini, ya, maka masa ini kita bisa untuk lebih baik lagi, dan yang masa akan datang. Dan kita tidak tahu apa yang akan datang ini akan terjadi pada diri kita, ya, kepada saudara kita, ya, kita nggak akan pernah tahu. Mungkin tahun kemarin banyak kejadian-kejadian, ya, seperti COVID, kemudian musibah-musibah semuanya ini, ya. Maka ini adalah menjadi itibar bagi kita semuanya, ya. Mengapa kejadian seperti itu terjadi, ya? Apa karena kita umat Islam ini, ya, semakin lemah, ya, amalannya semakin jauh daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bagaimana tahun 2002 ini kita usahakan lebih baik lagi, ya. Kita berbanyak daripada berbuat baik, ya. Melaksanakan tambah meningkat daripada iman kita nih, ya. Melaksanakan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita, mungkin sholat kita yang dulunya, ya, jamaahnya kurang, ya, tidak istiqomah, maka bagaimana tahun 2002 ini kita usahakan istiqomah, ya, meningkat lagi, ya. Jangan sampai kita tinggalkan karena umur kita nggak pernah tahu, ya. Umur kita nggak pernah tahu, nggak dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita perlu persiapan, ya. Jadi sehingga mengapa orang hari ini mereka melaksanakan daripada
kegiatan-kegiatan mereka ini. Karena apa? Mereka tahu daripada sesuatu lebih baik. Artinya apa? Kalau kemudian orang tahu bagaimana pentingnya mengumpulkan ya barang yang tidak nampak ya, jelek ya, seperti kotoran maaf aja ya, tayaran kandang kambing itu ya, kotorannya ini, karena tahu manfaatnya ya, pentingnya ini, maka mereka mau mengumpulkan ya, kemudian dijual kepada pengepul yang lain karena tahu daripada pentingnya ini ya. Dan masih banyak lagi ya. Begitu pula kalau kita hari ini tahu pentingnya kita ini amal ya, pentingnya sholat ya, apalagi sholat subuh ya, sebelum sholat subuh ya, sholat sunnahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Kalau orang tahu ngerti pahalanya ini, maka dia tidak akan meninggalkan sholat sunnah ini ya. Maka bagaimana pentingnya kita ini untuk sama-sama mengingatkan ya, mengingatkan bagaimana kita ini untuk melaksanakan sholat dengan berjamaah dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pada malam hari ini ya, saya mendapat tugas ya, untuk belajar menyampaikan ya, seperti malam Ahad yang kemarin ya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ini sudah berkali-kali ya, istiqomah. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita ini nanti Allah akan memberikan buah ya, dengan istiqomah kita ini ya. Jangan kita melihat sekarang yang ngaji kok enggak banyak, sedikit ya. Tapi mudah-mudahan dengan kita ini mengadakan kegiatan seperti ini ya, mungkin orang yang di rumah atau yang dekat dengan musola ini ya, mendengarkan kajian-kajian ini ya, ada yang tersentuh hatinya, kemudian mereka mau mengamalkan ya, maka kita akan mendapat pahalanya ya, insyaallah ya. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini ya, kita akan sampaikan bagaimana pentingnya zikir ya. Dari Maulana Ilyas rahimahullah berkata, hakikat zikir adalah tidak lalai dalam mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjalankan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah derajat zikir yang tertinggi ya. Jadi hakikat zikir adalah tidak lalai dalam mengingat Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan menjalankan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini artinya zikir ya. Jadi bagaimana kita ini dengan zikir ini selalu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ya, saya belum melaksanakan sholat, oh saya belum melaksanakan zakat ya. Ini namanya zikir ya. Ingat ya. Maka di sini dikatakan ya, apa keutamaan daripada zikrullah ya. Ada beberapa keutamaan. Yang pertama adalah lebih diingat Allah Subhanahu Wa Taala. Firman-Nya, maka berzikirlah kepadaku, pasti aku mengingatimu. Al-Baqarah 152. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, apabila hambaku mengingatiku dalam hatinya, maka aku pun mengingatinya dalam diriku. Apabila ia mengingatiku di depan orang banyak, maka aku pun mengingatinya di depan kumpulan makhluk yang lebih mulia dan dari kumpulannya. Apabila ia mendekatiku sejengkal, maka aku pun mendekatinya dengan sehasta ya. Jadi dikatakan apabila kita mendekatiku sejengkal, maka aku pun mendekatinya dengan sehasta ya. Maka hatinya dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diingat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah sifat mukmin ya. Jadi zikir ini adalah sifat mukmin ya. Firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka ya. Surat Al-Anfal
ya, ayat 2 ya. Maka ini adalah ciri mukmin ya. Apabila disebut nama Allah ya, suara adzan ya didengarkan oleh seorang muadzin ya, maka hati kita ini akan gemetar, ya Allah. Oh iya, ini panggilan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini tanda-tanda kita ini orang yang beriman ya. Dan dibacakan, apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka bertambahlah iman mereka. Ya, artinya apa? Apabila kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, dibacakan seorang qori ya, maka iman kita ini akan bertambah ya. Ini adalah ciri-ciri orang mukmin. Kemudian yang ketiga adalah hati menjadi tentram ya, dengan zikir hati menjadi tentram. Firman Allah Subhanahu wa taala, ingatlah hanya dengan mengingatiku hati menjadi tentram ya. Maka apabila kita ada masalah, apabila kita hatinya enggak tenang, maka kita diperintahkan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala ya. Malam dengan malam hari ataupun kapan waktunya ya. Kita selalu berzikir pada Allah Subhanahu di jalan ya. Kemudian dimanapun berada ya. Jangan sampai kita lepas daripada zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah lebih besar pahalanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh mengingati Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar keutamanya daripada ibadah lainnya. Al-Ankabut ayat 45 ya. Maka di sini diingatkan, dan sesungguhnya mengingat Allah itu lebih besar ya, pahalanya daripada ibadah lainnya ya. Ya. Jadi kita selalu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, keutamaan zikrullah adalah mendapat ampunan ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar, yaitu Al-Ahzab ayat 35. Kemudian yang keenam, menjadi orang yang beruntung. Firman Allah SWT, dan ingatlah Allah banyak supaya kamu beruntung ya. Jadi banyak-banyak berzikir, maka kita akan menjadi orang yang beruntung ya. Jadi kita ini jangan pelit untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian keutamaan zikir yang berikutnya adalah duduk di taman surga. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin berdiam di taman-taman surga, sertailah mereka yang memperbanyak zikrullah kepada Allah ya. Maka bila kita ini mau duduk di taman surga, kita untuk berzikir dengan orang-orang yang berzikir ya. Kemudian yang kedelapan, akan bahagia. Firman Allah, berzikirlah kepada Allah sebanyak mungkin supaya kamu bahagia ya. Quran surat Al-Anfal ayat 45 ya. Jadi kita ini disuruh untuk memperbanyak zikir ya, maka kita akan bahagia. Dan keutamaan lainnya seperti sabda Rasulullah SAW, tiada suatu kaum pun yang duduk di suatu majelis berzikir kepada Allah kecuali mereka dikerumuni oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, dan Allah membanggakan mereka di hadapan malaikat-malaikatnya. Kemudian di sini, kapankah waktu yang terbaik untuk berzikir? Pada dasarnya berzikir adalah amalan yang harus dilaksanakan dalam keadaan apapun. Firman Allah SWT, ingatlah Allah ketika berdiri, duduk, dan berbaring. An-Nisa ayat 103. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, selalu berzikirlah kepada Allah pada setiap masa. Dari kitab Muslim. Namun Allah sering memberitahukan waktu yang terafdal untuk berzikir. Maka Allah berfirman, dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari ya. Jadi waktu-waktu yang baik adalah pada waktu petang dan pagi hari. Makanya ada zikir pagi dan petang yang mungkin sudah pernah dengar, supaya kita bisa amalkan ya, untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mudah, yaitu Subhanallah 100 kali ya, tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat 100 kali ya, tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Dan kita baca istighfar 100 kali
tanda cinta kepada diri kita yang banyak dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sini dikatakan apa larangan agama dalam masalah berzikir? Ada dua hal yang perlu diingat dalam masalah pergaulan yang berhubungan dengan zikir. Ya. Yang pertama, jangan membenci ahli zikir. Ya, firman Allah, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhanmu di pagi hari dan petang hari, sedang mereka menghendaki ridhonya. Al-An'am ayat 52. Firman Allah, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Al-Kahfi ayat 28. Kemudian jangan bergaul dengan orang-orang yang enggan berzikir. Firman Allah, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami serta menuruti hawa nafsunya. Itu Al-Kahfi ayat 28. Nah, di sini dikatakan apa ancaman bagi mereka yang enggan berzikir. Ya. Ancaman, ya. Orang yang tidak mau berzikir, ya, tidak mau ingat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama adalah kehidupannya akan celaka. Firman Allah, maka celakalah yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itulah dalam kesesatan yang nyata. As-Zumar ayat 22. Kemudian ancaman yang berikutnya adalah akan disiksa dengan azab dan yang berat. Firman Allah, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya ia akan dimasukkan ke dalam azab yang amat berat. Al-Jin ayat 17. Kemudian ancaman yang berikutnya termasuk orang yang rugi. Firman Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan dari mengingat Allah, dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ancaman yang berikutnya yaitu setan akan menjadi temannya. Ya, jadi orang yang tidak mau berzikir itu akan menjadi teman setan. Firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari mengingat Tuhan yang Maha Pemurah, kami sediakan baginya setan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Ya. Maka jangan sampai kita ini tidak berzikir. Ya. Kalau kita nggak berzikir, maka setan akan menjadi teman kita, ya, selama-lamanya. Ya. Sehingga kita berat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan kehidupan yang sempit. Ya, jadi orang-orang yang tidak mau berzikir, ya, akan diberi kehidupan yang sempit, yang susah. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari mengingatiku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Toha ayat 124. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikianlah tentang pentingnya berzikir, ya. Jadi ada ancaman juga orang yang tidak berzikir, ya. Dan ada kebaikan juga orang yang berzikir, ya. Maka kita bisa ambil hikmahnya, ya. Jadi jangan sampai waktu-waktu kita ini tidak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita nggak pernah tahu umur kita ini. Ya. Pas kita ingat bukan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mungkin ingat yang lainnya, kita dalam keadaan sakaratul maut, ya, maka ini akan menjadi celaka bagi kita. Ya. Maka hati kita apabila kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah pada akhir hayatnya ini kita akan mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kita kemudahan untuk selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya, di setiap saat dan keadaan. Marilah kita tutup pada malam hari ini, ya, dengan kifaratul majlis. Subhana wa bihamdi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.